Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan belajar bersama kami di Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan. Pada kesempatan ini kita akan mulai belajar mata pelajaran usul fikih. Mungkin bagi siswa-siswi yang pernah sekolah di pesantren, sedikit banyak pernah tahu apa itu usul fikih. Tetapi bagi siswa-siswi yang berasal dari madrasah sanawiyah atau sekolah menengah pertama, belum pernah tahu apa itu usul fikih. Ilmu usul fikih merupakan mata pelajaran jurusan atau peminatan bagi jurusan ilmu-ilmu keagamaan atau IIK, tapi juga dapat menjadi mata pelajaran lintas minat bagi jurusan MIA atau IIS. Nah, pada pembelajaran usul fikih kita akan menggunakan media pembelajaran video seperti ini. Video ini dapat diakses melalui aplikasi YouTube yang ada di handphone kalian atau menggunakan e-learning yang sudah disediakan oleh madrasah. Tetapi bagi siswa-siswi yang ingin menghemat kuota internetnya atau terbatas kuota internetnya atau berada di daerah yang sangat sulit untuk mengakses internet, maka saya sarankan kalian datang ke sekolah untuk meminta video pembelajaran kita dari pembahasan pertama hingga pembahasan terakhir beserta modul pembelajaran kita lengkap. Dengan saya, kalian cukup sediakan memori di handphone atau di laptop kalian yang cukup dan dapat ditonton video pembelajaran kita tanpa menggunakan kuota internet sedikit pun. Karena ini merupakan pertemuan pertama kita, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sebagian besar dari kalian belum pernah ketemu saya, cuma sebagian kecil. Yang pertama, nama saya adalah Muhammad Tantawi Jauhari. Bisa dipanggil Bapak Tantawi atau yang lainnya juga tidak apa-apa. Yang kedua, alamat saya tinggal di Kelurahan Benu Anyar, Kota Banjarmasin. Jadi cukup jauh jarak kita. Saya di Banjarmasin dan kalian berada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan. Selanjutnya, saya sekolah di jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin IAIN Antasari, Banjarmasin, dan lulus pada tahun 2012. Mungkin pada saat ini namanya sudah berubah menjadi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Hobi saya adalah main game dan nonton film. Nah, mungkin kita sama ya hobinya, sebagian dari kita. Kita suka main game dan juga nonton film. Jabatan saya yaitu adalah guru sekaligus juga menjadi wali kelas 10 IIK. Anak-anak kelas 10 IIK, saya adalah wali kelas kalian dan kita sudah pernah bertemu satu kali saat perkenalan dan daftar ulang. Selanjutnya unit kerja saya adalah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan. Semoga kita dapat bertemu dan bertatap muka secara langsung secepatnya. Saat kalian membaca jadwal pelajaran yang sudah dibagikan kalian pasti lihat ada mata pelajaran usul fikih. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa itu usul fikih? Ya kan? Apa itu usul fikih? Itu adalah pertanyaan pertama bagi siswa-siswi yang belum pernah belajar materi ilmu usul fikih. Ya kan? Apa sih ilmu usul fikih? Kalau fikih mungkin tahu tentang hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum jual beli dan lain sebagainya. Ya, itu fikih. Tetapi apa itu usul fikih? Apakah sama antara fikih dan usul fikih? Pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih yang dipelajari di ilmu usul fikih? Ya kan? Apa yang dipelajari? Tentang hukumkah atau tentang apakah? Ya kan? Kalau ilmu matematika kita tahu yang dipelajari adalah cara berhitung dan berlogika. Tapi kalau di ilmu usul fikih apa yang dipelajari? Ya. Selanjutnya pertanyaannya adalah penting nggak sih belajar ilmu usul fikih? Nah, kalau kita tahu seberapa penting suatu ilmu, itu akan mempermudah kita untuk belajar ilmu tersebut.
Selanjutnya, apa manfaat dari belajar ilmu usul fikih? Kalau kita sudah belajar ilmu usul fikih, kalian yang di jurusan agama atau di kelas MIA mungkin bertanya, apa manfaatnya bagi saya ketika saya belajar ilmu usul fikih? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu usul fikih, kita akan membahas definisi usul fikih terlebih dahulu. Kita akan melihat definisi usul fikih baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Yang pertama dari segi bahasa. Usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul fikih terdiri dari dua kata, usul dan fikih. Ya, tentu. Yang pertama, usul. Apa itu artinya usul? Usul berasal dari kata bahasa Arab, yaitu usulun, bentuk jamak dari kata aslun. Artinya yaitu pokok, pondasi, dasar, dalil, atau hal yang menjadi dasar sesuatu dibangun di atasnya. Misalkan kalian bangun rumah, maka pondasinya itu dalam bahasa Arab disebut dengan aslun. Kalau lebih dari satu disebut dengan usulun. Nah, itu secara bahasa definisi kata usul. Adapun fikih, fikih juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata kerja faqiha yafqahu, yang artinya paham, mengerti, pintar atau kepintaran. Misalkan kalian bisa menggunakan kata saya sudah paham, faqihtu, ya. Itu berasal dari kata bahasa Arab. Misalkan saya ingin memahami, gunakan kata afqahu, bisa. Itu adalah definisi dari segi bahasa. Secara singkat, fikih juga memiliki makna, yaitu ilmu tentang hukum perbuatan atau amaliyah keseharian seorang mukallaf, seperti sholat, puasa, jual beli, dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang sudah pernah belajar fikih pasti belajar apa hukum sholat, apa hukum puasa, hukum zakat, hukum jual beli, dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu fikih. Kita sudah tahu bahwa dari segi bahasa, usul fikih berasal dari dua kata. Yang pertama usul, artinya dasar dan pokok atau pondasi. Yang kedua adalah fikih, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan keseharian seorang mukallaf. Siapa mukallaf? Ya kita, orang yang sudah dibebani oleh hukum. Nah, secara istilah ada dua definisi yang paling bagus yang akan saya pilihkan. Yang pertama, ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Yang kedua, kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Saya ulangi lagi, secara istilah, satu, ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Yang kedua, kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Akan kita jabarkan dua definisi ini. Ya, definisi yang pertama, ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Ya, saya baca lagi. Ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Tidak usah dicatat, ini modulnya akan saya kasihkan kepada kalian. Ya. Kita kasih poin garis merah di definisi ini, yaitu dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum. Ya. Kita renungkan sebentar. Ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Oke, misalkan ada satu kasus ya. Kita misalkan tidak tahu hukum sholat. Bagaimana hukumnya sholat 5 waktu? Ya, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa hukumnya, gitu kan. Misalkan, kemudian proses pengambilan hukumnya dari dalil-dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalil tersebut diproses, ditelaah, dikaji, dan akhirnya kita akan mendapatkan kesimpulan hukum. Apa kesimpulan hukumnya? Kesimpulannya adalah hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Ya. Nah, kesimpulan hukum ini adalah fikih, ya kan? Kita sudah belajar fikih bahwa hukum sholat 5 waktu adalah wajib. Tapi kenapa wajib? Apakah wajib itu ada langsung tiba-tiba seperti itu? Tidak, tentu ada proses.
Nah, proses mengkaji dalil, mentelaah, akhirnya dapat kesimpulan wajib tadi, itu merupakan kerja usul fikih. Nah, ini definisi yang pertama. Jadi dari dalil-dalil, kemudian dalil tersebut ditelaah, dikaji, akhirnya mendapatkan kesimpulan hukum, akhirnya kesimpulannya adalah wajib. Nah, proses itu adalah kerja usul fikih. Jalan tadi, jalan untuk menuju fikih itu adalah usul fikih. Kita lihat definisi yang kedua. Kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Oke, kita kasih poin garis merah lagi. Di mana sih poinnya? Yaitu kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Ingat yang di garis merah ini ya, ini poinnya. Nah, misalkan kita kasus lagi ya. Kita kasus lagi, misalkan bagaimana hukumnya memakan daging babi saat kondisi sangat lapar dan tidak ada makanan yang lain. Misalkan kita tahu daging babi itu udah haram gitu kan. Tapi bagaimana pada suatu kondisi seseorang sangat kelaparan, kemudian tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang haram tadi. Bagaimana hukumnya? Anggap kita tidak tahu itu ya. Untuk menjawab permasalahan ini, kita harus membuka dalil-dalil syar'i dulu. Baik itu Al-Quran, hadis Nabi, kemudian qiyas atau ijma, atau sumber hukum yang lainnya yang nanti akan kita pelajari. Nah, dalil-dalil tersebut ditelaah, dikaji, dan akhirnya mendapatkan satu kaidah hukum atau suatu aturan hukum. Di sini kaidah hukum yang kita temukan adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Saat kondisi sangat darurat, diperbolehkan melakukan hal yang dilarang atau diharamkan. Akhirnya dapat kesimpulan, hukum memakan daging babi saat kondisi darurat adalah mubah. Nah, mubah di sini adalah fikih. Sedangkan proses mengkaji dalil, mentelaah, akhirnya dapat kesimpulan, itu disebut dengan kerja usul fikih. Nanti ulama-ulama sudah banyak membuat kaidah-kaidah itu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan problematika hukum. Penjabaran baik dari definisi yang pertama maupun definisi yang kedua itu adalah sama. Definisi yang pertama dan yang kedua itu adalah sama. Ya kan? Samanya di mana? Sama-sama memiliki makna tentang suatu proses yang dijalani dalam rangka menghasilkan hukum dari dalil-dalil atau dari sumber-sumbernya. Ya. Fikih itu berkaitan dengan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tapi untuk sampai ke kesimpulan hukum yang 5 tadi, itu ada kerja usul fikih, ada jalannya, baik melalui pentelaahan, pengkajian, ketemu dengan kaidah-kaidah hukum yang bisa diterapkan di permasalahan-permasalahan atau di perbuatan-perbuatan yang memang kita belum tahu apa itu hukumnya. Nah, itu yang disebut dengan definisi usul fikih. Kita mulai masuk ke pembahasan selanjutnya, objek kajiannya ya. Pertanyaan kedua, apa sih yang dipelajari di ilmu usul fikih gitu. Nah, itu akan kita jawab melalui objek kajian ilmu usul fikih. Apa yang dipelajari di ilmu usul fikih? Yang pertama yaitu sumber-sumber hukum. Kalau dalam istilah bahasa Arab, masadirul ahkam, atau dengan bahasa lainnya dalil-dalil syara' atau al-adillah asy-syar'iyyah. Sumber-sumber hukum atau masadirul ahkam atau bahasa lainnya adalah dalil-dalil syara' atau al-adillah asy-syar'iyyah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber atau dalil hukum yang disepakati. Bahasa Arabnya masadirul ahkam al-muttafaq 'alaiha. Ya, ini adalah sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Para ulama dari berbagai aliran, berbagai mazhab sepakat bahwa Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas itu sah untuk menjadi sumber hukum. Ya, saya ulangi lagi,
ini adalah sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama, baik dari aliran A, aliran B, mazhab A, mazhab B, dan lain sebagainya. Semuanya sepakat bahwa masadirul ahkam yang mereka sepakati, sumber hukum yang mereka sepakati itu ada 4. Oke, yang kedua adalah sumber atau dalil hukum yang diperselisihi. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan masadirul ahkam al-mukhtalaf fiha. Di dalamnya ada istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf, qaulus sahabi, sadduz zari'ah, syar'un man qablana, dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini diperselisihi? Karena memang perbedaan pendapat para ulama. Ada aliran A yang mengatakan istihsan bisa dipakai, ada mazhab B yang mengatakan istihsan tidak bisa dipakai. Ada yang menggunakan maslahah mursalah, ada yang menolak maslahah mursalah, ada yang menggunakan istishab, ada yang membatasi uruf. Ini adalah sumber-sumber hukum yang diperselisihi. Jadi ingat, sumber-sumber hukum atau masadirul ahkam yang menjadi objek kajian pertama di dalam ilmu ushul fikih itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah sumber atau dalil hukum yang disepakati, atau istilahnya masadirul ahkam al-muttafaq alaiha, itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang kedua ini diperselisih antar para ulama, istilahnya masadirul ahkam al-mukhtalaf fiha. Di antaranya ada istihsan, maslahah mursalah, istishab, uruf, qaulus sahabi, sadduz zari'ah, syar'un man qablana, dan lain sebagainya. Nah, objek kajian yang kedua yaitu adalah hukum-hukum syara', ya kan? Ketetapan hukumnya. Ya. Setelah mengkaji sumber hukumnya, yaitu kemudian yang dikaji adalah hukum-hukum syara'. Al-ahkam asy-syar'iyyah itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah al-hakim, sang pembuat hukum. Yang kedua adalah al-mahkum alaih, orang yang dibebani hukum, ya kita sebagai orang mukallaf, ya. Yang disebut dengan mukallaf atau orang yang dibebani hukum itu syaratnya ada 2. Yang pertama dia balik, yang kedua dia berakal. Dia balik tapi tidak berakal, misalkan orang gila, itu dia tidak dalam kondisi mukallaf gitu kan. Dia tidak bisa dibebani hukum, dia tidak wajib sholat, dia tidak wajib puasa. Atau dia berakal tapi belum balik, misalkan anak kecil sudah pintar, sudah tahu mana yang baik dan yang buruk, tapi dia belum balik, ya kan. Anak umur 2 tahun ya jangan disuruh wajib puasa, belum tahan gitu kan, dan dia belum dibebani hukum syara'. Nah, selanjutnya ada al-mahkum fih, perbuatan yang menjadi objek hukum. Perbuatan apa? Seperti kita sholat, kita puasa, kita zakat, melakukan jual beli, kemudian sampai urusan bernegara. Itu ketika perbuatan itu dilakukan, maka itu akan menjadi objek hukum. Hukumnya bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, ya kan. Yang selanjutnya adalah al-hukum, ketetapan dan syarat hukum. Nah, hukum-hukum pun terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Selanjutnya ada juga hukum wadai, asbab, sebab-sebab hukum, syarat-syarat hukum. Apakah hukum itu adalah sah atau fasid, rusak, atau ada rukhsah atau keringanan di dalam menerapkan hukum. Nah, selanjutnya objek kajian yang ketiga di dalam usul fikih adalah metode pengambilan hukum atau turuku istinbatil ahkam, metode pengambilan hukum. Ini termasuk di dalamnya pembahasan tentang ijtihad dan mujtahid. Ijtihad itu bahasa sekilasnya gini. Ijtihad itu seperti kita mau mengkaji dalil-dalil tadi. Kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu bertanya dengan siapa, akhirnya kita berijtihad karena kita punya ilmunya, karena sudah belajar usul fikih, kan? Oh, hukum masalah ini adalah haram. Nah, itu ijtihad kita, ya kan? Kemudian mujtahid itu apa? Mujtahid kita, orang yang melakukan ijtihad, orangnya adalah mujtahid. Kita akan belajar si Ano ini layak nggak untuk dia berijtihad, ya kan? Layak tidak hasil ijtihadnya dipakai untuk kita. Orangnya nggak bisa bahasa Arab, misalkan orangnya tidak bisa baca Al-Quran, ya jangan diterima ijtihadnya. Nah, dia belum pantas untuk melakukan ijtihad. Selanjutnya yang kedua adalah kaidah-kaidah
kaidah itu adalah aturan atau ketentuan hukum. Nanti kita akan belajar, terutama kalian yang akan naik ke kelas 11 nanti akan belajar kaidah-kaidah hukum seperti al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Yang tadi juga ad-daruratu tubihul mahzurat, misalkan ketika saat berada dalam kondisi darurat maka diperbolehkan melakukan yang haram, misalkan. Kemudian ad-daruratu yuzal, segala kedaruratan itu harus dihilangkan ya. Itu banyak kaidah-kaidah hukum di kelas selanjutnya. Kemudian kita juga akan belajar tentang jalan keluar dari pertentangan dalil. Misalkan ada dalil yang bertentangan, ada di dalil hadis A seperti ini, di hadis B seperti ini, seakan-akan bertentangan. Ketika kita akan mengambil hukum, kita akan belajar apakah bisa al-jam'u wa taufiq, dikompromikan gitu kan. Dikompromikan, ini pada kasus tertentu, ini pada kasus tertentu. Kalau tidak bisa, apakah ada nasih wal mansuh, ya kan? Adakah nasih wal mansuh itu hadis ini akan menghapus hadis ini gitu kan? Atau rajih wa marjuh, itu dicari mana yang lebih baik, mana yang lebih rajih. Oh, ini lebih valid hadisnya, kita pakai yang ini aja, yang ini kurang valid, kita tinggalkan, kita menangkan yang ini misalkan. Atau ada hal yang lainnya. Nah, itu adalah objek kajian usul fikih. Ada 3. Yang pertama adalah sumber-sumber hukum, yang kedua adalah hukum-hukum syara, yang ketiga adalah turuku istinbatil ahkam. 3 itu yang akan kita pelajari, tapi itu sangat luas pembahasannya nanti. Nah, pertanyaan selanjutnya yang tadi sudah kita lihat di awal, yaitu adalah seberapa penting sih belajar ilmu usul fikih gitu kan. Saya kan jurusan MIA, saya kan jurusan IIS, penting nggak sih saya belajar ilmu usul fikih gitu kan? Atau yang di kelas agama, ya kalau kita tahu betapa pentingnya ilmu ini, kita akan mudah untuk mempelajarinya. Ilmu usul fikih memiliki urgensi yang sangat besar untuk dipelajari. Sangat penting ilmu usul fikih ini dipelajari. Kenapa? Karena dalil-dalil syara itu terbatas. Sedangkan problematika kehidupan semakin berkembang dan semakin kompleks, semakin beragam, selaras dengan perkembangan zaman dan situasi global. Problematika yang kita hadapi saat ini di era modern tidak ditemukan di zaman Nabi, atau di zaman sahabat, atau di zaman tabi'in. Contohnya, transplantasi organ di bidang kesehatan, penggunaan bionuklir di bidang teknologi, penggunaan uang digital di bidang ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak problematika baru yang tidak ada di zaman Nabi. Sehingga dengan ilmu usul fikih, para cendekiawan muslim, contohnya kalian adalah calon-calon cendekiawan muslim, bisa merumuskan hukum fikih di era modern saat ini ataupun di masa yang akan datang. Misalkan kalian ini jurusan MIA, suatu saat akan jadi dokter insya Allah, ya kan? Nah, ketika kalian jadi dokter, boleh nggak melakukan transplantasi organ jantung si seseorang dipindahkan ke organ jantung orang lain? Boleh nggak seperti itu? Atau hati, ya kan, dari si ibu dipindahkan ke anaknya yang mengidap penyakit hati. Nah, kalau kalian sudah belajar ilmu usul fikih, kalian tahu hukumnya itu apa, gitu kan? Boleh atau tidak? Kalian tidak akan ragu lagi. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian lihat antara boleh atau tidaknya melakukan itu. Atau misalkan kalian jadi suatu saat jadi tentara hebat gitu kan, jadi komandan perang, sedang terjadi pertempuran besar, kalian punya bom nuklir gitu. Boleh nggak menggunakan bom nuklir untuk memusnahkan musuh? Nah, kalau kalian belajar ilmu usul fikih, pasti kalian akan melihat pertimbangan-pertimbangan hukum antara membolehkan atau mengharamkan penggunaan bom nuklir dalam peperangan, ya kan? Boleh nggak? Boleh tidak? Kalian tidak akan ragu, kalian akan tahu hukumnya itu. Atau kalian yang di IIS, suatu saat akan menjadi seorang pakar ekonomi besar gitu kan? Nah, suatu saat kalian akan ditanya apa hukumnya menggunakan uang digital, uang yang tidak tampak gitu kan? Uangnya tidak tampak, ya. Atau jual beli yang tidak ada di zaman Nabi, seperti multi level marketing, misalkan MLM.
kalian akan bisa menjawab hukum ini ketika kalian sudah belajar ilmu usul fikih. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa kalian gunakan sebagai landasan berpikir kalian. Bolehkah atau haramkah? Nah, sehingga ketika problematika semakin beragam dan semakin meningkat, ilmu fikih itu juga semakin meningkat, ya kan? Melalui perkembangan ilmu usul fikih, ya kan? Suatu saat misalkan ya, Ka'bah tawafnya sudah diganti dengan eskalator. Boleh nggak seperti itu? Ya kan, jadi lantainya yang bergerak mengelilingi Ka'bah. Orang-orang yang sedang tawaf cukup berdiri sambil mengangkat tangan, gitu kan? Boleh atau tidak itu? Ketika kalian suatu saat akan menjadi seorang ahli fikih, kalian akan bisa menjawab problematika itu. Nah, itu adalah urgensi. Betapa penting kita mempelajari ilmu usul fikih, khususnya di jurusan agama. Pertanyaan keempat, yang terakhir, apa manfaat belajar ilmu usul fikih? Ya kan? Yang satu, memahami proses pengambilan hukum syara. Jika suatu saat ada hukum mubah yang kalian temukan, kalian akan tahu kenapa ini hukumnya mubah, kenapa ini hukumnya mandub atau sunnah, kenapa ini hukumnya haram. Kalian tahu proses-proses sebelum hukum itu dijadikan haram, ya kan? Ketika suatu perbuatan dianggap sunnah, kalian akan tahu dari mana sunnahnya ini berasal. Nah, yang kedua adalah mengetahui keabsahan suatu hukum pada suatu kasus, ya kan? Jadi ketika ada yang mengeluarkan hukum ini adalah haram, kalian jadi tahu betul nggak haram ini, ya kan? Sah kada hukumnya ini, ya kan? Atau ketika ada seorang mufti, seorang mujtahid berkata ini adalah boleh, nah, kalian bisa tahu, oh, sosok orang ini bisa nggak dijadikan sebagai mujtahid, layak nggak fatwanya digunakan, ya kan? Ketika kalian belajar ilmu usul fikih, kalian tahu, ya kan? Nah, yang ketiga adalah mengetahui landasan hukum dari ijtihad ulama terdahulu. Misalkan Imam Syafi'i mengatakan berwudu harus menggunakan 2 kullah air. Nah, ketika kalian belajar ilmu usul fikih, kalian akan tahu apa sih landasan beliau, apakah ada di Al-Quran, apakah ada di hadis, atau pertimbangan beliau menggunakan Al-Quran, sunnah, ijma, atau qiyas. Nah, selanjutnya memahami titik sebab perbedaan pendapat para ulama mazhab. Ya, kita tahu ada 4 mazhab besar di dalam Islam. Yang pertama, mazhab Hanafiyah yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah atau nama aslinya Nu'man bin Thabit, ya kan? Yang kedua adalah mazhab Malikiyah yang dipopulerkan oleh Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i ini. Kemudian muridnya juga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i membuat atau mempopulerkan mazhab Asy-Syafi'i, padahal gurunya bermadzhab Malikiyah. Yang keempat, muridnya Imam Syafi'i lagi, Imam Ahmad bin Hambal, mempopulerkan mazhab Hanabilah. Nah, ketika kita belajar ilmu usul fikih, kita akan tahu kenapa, di mana letak titik perbedaan 4 mazhab ini atau mazhab yang lain seperti mazhab Ja'fariyah, Zahiriyah, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengetahui perbedaan pendapat para ulama, kita akan bisa bersikap toleran terhadap orang-orang yang berbeda pandangan fikih dengan kita. Selanjutnya, menghindarkan diri kita dari taklid buta. Apa itu taklid buta? Taklid adalah mengikuti pendapat seseorang, ya, mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dasar hukumnya. Nah, sebenarnya taklid ini diperbolehkan bagi orang-orang awam, tetapi bagi orang yang berilmu, tolong dihindari melakukan taklid, ya kan? Ketika suatu aliran berpendapat seperti ini, kita tahu kenapa aliran ini berpendapat ini, kenapa madhab yang kita ikuti berpandangan seperti ini, ya kan? Apa dasarnya, apa dalil mereka, ya kan? Nah, ini bagi orang-orang yang berilmu, tolong hindari melakukan taklid buta, yaitu mengikuti pendapat seseorang tanpa mau tahu apa alasan dibalik pendapat itu. Selanjutnya, memberikan solusi atas problematika umat di era modern. Umat ini, umat Islam,
akan menemui beragam problematika baru di era modern atau di era yang akan datang. Nah, para cendekiawan muslim dituntut untuk memberikan solusi atas problematika umat itu. Ketika ada sesuatu yang baru, umat akan menunggu, apa hukumnya ini? Apa hukumnya itu? Ketika zaman Nabi, orang langsung bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa hukumnya sholat? Apa hukumnya minum khamr? Langsung dijawab oleh Nabi, dan perkataan Nabi bisa menjadi sumber hukum. Ketika di masa modern, Nabi sudah wafat, problematika terus ada, para cendekiawan muslim akan bisa menjawab masalah-masalah tersebut dengan pertimbangan ilmu usul fikih. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai pembahasan kita tentang perkenalan ilmu usul fikih. Dan bagi yang belum paham, silahkan ulang lagi video dari awal. Dan jika masih ada tidak paham, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah ini. Di pembahasan selanjutnya, kita akan belajar tentang sejarah perkembangan ilmu usul fikih. Apakah ilmu usul fikih sudah ada di zaman Nabi atau setelah Nabi wafat? Itu yang akan kita pelajari di bab atau pembahasan selanjutnya. Nah, cukup sekian pertemuan kita. Silahkan kalian ulang-ulang terus video ini, pahami. Jika ada yang tidak paham, silahkan kalian tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.